Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dengan pembelajaran PPKN, yakni kita akan membahas pembelajaran PPKN bab 2 norma dan keadilan. Kita membahas pertemuan selanjutnya di bab 2 norma dan keadilan, yaitu lanjutan dari video yang pertama. Video ini dipersembahkan oleh atau dibuat oleh Bapak sendiri, yaitu Tony Rifai SPD. Selamat menyimak. Norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci setiap agama. Pelanggaran terhadap norma agama adalah perbuatan dosa dan akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kalau kita menjalankan perintah norma agama, pasti kita akan mendapatkan pahala atau imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, next. Contoh pelaksanaan norma agama adalah seorang harus menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi semua larangannya. Oke, slide selanjutnya di sini kita akan melihat contoh pelaksanaan norma agama. Seorang harus menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi semua larangannya. Contoh real dalam kehidupan sehari-hari adalah menjalankan sholat 5 waktu bagi umat muslim, ya, bagi umat Islam. Orang Islam itu wajib menjalankan sholat 5 waktu. Kalau kita menjalankan sholat, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Apabila kita meninggalkan sholat, pastilah Allah akan memberikan kepada kita yang namanya ganjaran dosa, ya. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan dosa kalau tidak menjalankan sholat. Next. Pelaksanaan norma dan kitab sucinya masing-masing. Sini pelaksanaan norma agama di Indonesia tergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi umat Islam bersumber pada Al-Quran, hadis, ya, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Okay, next. Ada di sini orang yang beragama Kristen dan Katolik. Nah, Kristen itu dibagi jadi dua, ada Kristen Protestan mungkin di sini, ya, dan Kristen Katolik. Apa sumbernya atau pegangan hidupnya? Yaitu kitab Injil. Next, umat Hindu pegangan hidupnya bersumber pada kitab Weda. Oke, next. Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup penganut agama Buddha. Jadi agama Buddha itu pegangan hidupnya atau kitabnya adalah kitab Tripitaka. Oke, next. Sementara kitab suci umat Konghucu, ya, yaitu adalah namanya Sisu Wujing. Ingat lagi, Sisu Wujing. Next. Norma agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi yang namanya norma agama itu harus juga, kalau dalam bahasa agama Islam itu hablum minallah dan hablum minan nas, begitu, ya. Jadi tidak boleh kita hanya fokus kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak mempedulikan yang dinamakan dengan sesama manusia, seperti itu. Tidak boleh, ya. Harus saling tolong menolong, seperti itu. Next. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Nah, inilah dia bedanya manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia itu diciptakan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Berbeda dengan pohon, dengan hewan yang tidak diberikan akal dan pikiran dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Gitu. Oleh karena itu kita harus saling tolong menolong. Next. Norma hukum. Di dalam norma hukum di sini pengertiannya adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Nah, ini norma hukum itu peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Next. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksananya dapat dipertahankan oleh alat-alat negara. Next. Sumber norma hukum adalah kebiasaan, undang-undang yurisprudensi, keputusan hakim, doktrin atau pendapat sarjana hukum, dan traktat perjanjian antar negara. Nah, ini, ya, bisa dipahami di sini. Next. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Jadi norma hukum itu sifatnya memaksa, sanksinya berupa hukuman kalau kita tidak melaksanakan norma hukum.
hukum, sanksinya itu adalah hukuman. Hukumannya apa saja? Banyak hukumannya ya, tergantung pelanggaran dari norma hukum tersebut. Next. Contoh pelaksanaan norma hukum adalah mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, ini contohnya ya. Next. Contoh pelaksanaan norma hukum di masyarakat apa saja? Yaitu mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi peraturan sekolah, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Di sini kita lihat gambar-gambarnya ya. Ada mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau kita lagi ada di persimpangan jalan atau ada di lampu merah, hendaklah kita berada di luar zebra cross seperti ini. Karena zebra cross ini adalah fungsinya untuk orang berjalan. Seperti itu. Kalau kita melewati bahkan lebih dari ini, biasanya ada polisi yang akan menilang kita. Seperti itu. Itu idealnya seperti itu. Next. Nah, di sini mematuhi peraturan sekolah. Setiap siswa itu wajib menggunakan atribut sekolah dari mulai atas sampai bawah ya. Kalau yang laki-laki menggunakan topi, ada dasi ya, ada sabuk, ada kaos kaki, sepatu. Kalau yang perempuan ada juga yang menggunakan topi, ada juga yang menggunakan dasi. Harus kalau yang agama Islam atau Muslim menggunakan kerudung ya. Terus di sini pakai rok panjang seperti ini, juga pakai sepatu yang rapi. Nah, ini adalah ketertiban yang harus ada di sekolah, peraturan minimal yang ada harus di sekolah seperti ini. Kalau kita melanggar, biasanya ada sanksi yang dikenakan pada setiap siswa yang melanggar. Next. Di sini kita akan membahas tentang sifat norma hukum. Sifat norma hukum itu bersifat perintah. Tadi disifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa surat izin mengemudi atau SIM. Ya, kalau belum punya SIM nggak boleh kita memotoran ya kemana-mana. Next. Bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilanggar atau yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Jadi larangan tadi jadi nyambung, bersifat perintah dan larangan. Perintahnya itu harus memiliki SIM kalau yang memiliki motor. Kalau yang menggunakan motor ke jalan raya, kalau misalkan tidak memiliki SIM, dilarang untuk mengendarai sepeda motor. Nah, seperti itu. Itulah peraturan. Itu disebut juga sifat norma hukum, bersifat perintah dan larangan. Next. Sini selanjutnya, ini contoh-contoh gambarnya norma hukum. Di sini ada contoh-contoh larangan. Nah, ada siswa yang sedang tawuran, itu tidak boleh seperti ini. Nah, ini dendanya, ada tilangnya. Anak-anak SMP seusia kalian yang memiliki kendaraan bermotor tetapi tidak memiliki surat izin mengemudi seperti ini, meskipun kalian menggunakan helm sekalipun, tapi tetap sanksinya adalah berupa penilangan ya. Seperti ini nanti rapor lumayan ya, ditilang, harusnya kalian sekolah, orang tua kalian nanti yang disusahkan harus membayar denda. Nah, ini yang sering juga timbul di masyarakat. Ini larangan yang harus dilarang, itu tidak boleh seperti ini adalah kebut-kebutan atau trek-trekan di jalan raya, balapan liar, tidak boleh. Yang dirugikan siapa? Orang lain pasti mengalami gangguan pendengaran, ya, berisik, terus juga pasti diri sendiri kalau terjadi kecelakaan yang fatal seperti itu. Orang tua, keluarga, siapapun pasti akan merasa kerugian kalau kalian melaksanakan hal-hal 3 hal gambar yang ada di sini. Ya, jadi tidak boleh dilaksanakan. Next. Unsur-unsur norma hukum. Di dalam unsur norma hukum terdapat peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, dibuat oleh badan-badan resmi. Peraturan itu bersifat memaksa, dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran bersifat tegas. Ini unsurnya, bisa dipahami ya. Next. Fungsi aturan dalam masyarakat. Nah, kita lihat di sini ada beberapa fungsi. Fungsi aturan dalam masyarakat. Aturan itu fungsinya buat apa sih? Itu buat pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, sistem pengendali sosial. Aturan ini dibuat untuk apa? Untuk pedoman bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan yang terakhir sistem pengendali sosial. Kalau tidak ada aturan, pasti akan terjadi kacau balau. Ya, next.
Nah, di sini lihat, secara garis besar fungsi norma hukum itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi hukum itu, fungsi norma hukum ini adalah sebagai pengesahan, itu legitimasi. Next, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Nah, next, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Next, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Itu ya. Kita lanjutkan. Oh, ternyata alhamdulillah barusan adalah slide yang terakhir. Bapak haturkan terima kasih. Jadi Bapak simpulkan dari pembahasan yang pertama sampai dengan yang terakhir. Di kedua norma, yang pertama adalah yang tadi kita bahas, norma agama dan norma hukum ya, yang terakhir norma hukum. Jadi disimpulkan, kita ambil garis besarnya. Jadi sebagai seorang muslim juga ya, ini untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muasafat pada pertemuan kali ini. Jadi untuk memperkuat keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu disebut juga dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki sifat takwa atau yang memiliki yang namanya perintah takwa ini dalam hati kita, pastilah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah kita akan menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri hati kita sifat takwa itu ya. Karena dimulai dari kecil sampai nanti besar, sampai kita tua, sampai kita meninggal, kalau kita melekat sifat takwa tersebut, pastilah Allah akan melindungi kita dari dunia sampai nanti di akhirat ya. Terima kasih, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Jadi pesan terakhir adalah marilah kita menjalankan perintah takwa ini ya, sesuai dengan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.